Shalom Sobat Growing Blessing, happy Sunday. Senang banget rasanya bisa kembali lagi dan lagi menyapa kalian semua. Dan aku langsung aja lah ya masuk ke topik sharingku hari ini mengenai misi hidupku. Kalau minggu lalu kan aku udah sharing ke kalian mengenai visi hidupku, yaitu dari 1 Petrus 2 ayat 9. Dan aku juga ada sedikit notice mengenai minggu ini aku akan membahas mengenai misi hidupku. Dan aku juga ada sedikit ngomong mengenai berkat gitu kan, berkat bagi sesama. Yang aku maksudkan adalah, kalau kalian tahu kisah Raja Saul yang disuruh sama Samuel dari Tuhan langsung ya, untuk menumpahkan semua darah yang ada di sebuah kota, intinya itulah ceritanya. Tapi Raja Saul itu nggak menumpahkan, seakan-akan dia tuh menyelamatkan lembu-lembu atau hewan-hewan yang masih layak dipakai, layak untuk dimakan, layak untuk, intinya bisa untuk digunakan lah gitu, untuk masyarakatnya gitu kan. Dan dia merasa bahwa dengan melakukan itu, dia itu sudah menjadi berkat bagi sesamanya. Sedangkan yang dimaksudkan sama aku ini adalah bahwa menjadi berkat itu artinya kamu tuh melakukan apa yang Tuhan kehendaki, sama dengan visi dan misi hidupmu. Kamu melakukan segala sesuatu yang Tuhan mau dalam kehidupanmu juga. Jadi berkat itu, menjadi berkat bagi sesama itu bukan mepindah jalur dari apa yang Tuhan mau menjadi apa yang kamu mau dan kamu pandang baik. So, itu aja sih sekilas yang aku maksudkan mengenai menjadi berkat bagi sesama dari versi ke Tuhan. Dan aku langsung masuk aja ya ke cerita pengalamanku, misi hidupku gitu. Pasti kan semua orang berandai-andai kalau misalnya kalian punya perusahaan pun, pasti kalian harus tahu kan, perusahaan, sekolah, organisasi, pasti namanya tuh ada namanya visi, tujuan gitu kan. Dan dalam proses tujuan itu pasti kan berat banget, gak mungkin enteng gitu kan. Kalian butuh namanya itu dorongan, misi, supaya kalian tuh tahu step by stepnya apa untuk lebih gampang mencapai visi kalian itu. Sama nih dengan hidupku juga. Dan aku bersyukur sih aku dapat misi ini dalam Tuhan. Misi hidupku itu diambil dari sebuah ayat kembali. Kalau yang kemarin itu kan visiku adalah 1 Petrus 2:9, yaitu sebuah generasi yang dipilih oleh Tuhan langsung, dia memberi kegelapan menuju terangnya yang abadi, yang kudus gitu kan, untuk memberitakan semua perbuatan-perbuatan baiknya Tuhan. Dan salah satunya adalah melalui video ini juga. Ini dalam bentuk visiku dalam Tuhan, salah satu ya. Dan misiku itu adalah diambil dari Yosua 1 ayat 9. Aku bacain. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ini misiku ini sama seperti resolusi lah. Jadi misiku itu per tahun berubah teman-teman. Jadi kalau kalian nanya resolusi tahun ini apa, resolusiku adalah kuatkan dan teguhkan hatimu, itu yang aku dapat dari Tuhan. Aku juga udah bahas ini, masalah ini di videoku renungan yang lainnya, mengenai bahwa kita mendapat resolusi itu tuh gak perlu yang spesifik sampai kayak aku harus diet, nurunin berat badan sampai sekian, dapat duit banyak, jadi orang kaya, jadi orang sukses, dapetin prestasi, bla 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 bla. In the end, ketika kalian di perjalanan, kalian capek, percaya deh, kalian akan hilang fokus karena terlalu banyak hal-hal yang harus kalian list, centang gitu kan. Tapi kalau aku hanya menyarankan, kalian hanya cukup perlu mendapatkan 1-2 kata untuk kalian ingat gitu. Jadi ketika kalian capek, kayak misalnya nih kalian pengen dapetin prestasi, aku mendapatkan kuatkan dan teguhkan hatimu gitu kan. Ya kalau aku capek, aku ingat kembali resolusiku adalah kuatkan dan teguhkan hatimu. Dan ini dapat dari Yosua 1:9 ini. Dan lebih spesifiknya lagi, misiku itu adalah I voice the art with God's love purpose. Jadi kalau kalian lihat di YouTubeku, di headernya itu ada misiku di sana. Dan maksud dari misiku ini tuh apa sih? Kalau kalian mengenal aku lebih dalam ya, teman-temanku yang di kampus gitu lah, di rumah juga keluargaku, aku tuh suka menggambar, suka menulis, suka buat blogspot, konten YouTube. Intinya segala sesuatu yang aku lakukan dalam kehidupan ini, aku berharap itu bisa menceritakan dan mencerminkan hukum kasih Tuhan itu sendiri. Nah, kenapa sih harus hukum kasih? Kenapa nggak langsung kasih aja? Jadi gini loh teman-teman, hukum itu kan selalu
asumsikan sebagai sesuatu yang berbahaya, sesuatu yang menyeramkan, apalagi hukum Tuhan gitu kan. Kalau kalian tahu mengenai hukum Taurat 1-10, wah terlalu banyak lah hal yang harus kita lakukan, hal-hal yang harus kita centang dan kita hindari untuk hindar dari dosa gitu kan. Tapi yang aku pengen tampilkan adalah bahwa dalam keadaanku seperti ini, kemarin juga aku udah sempat singgung ke kalian kan mengenai broken home. Di masa-masa seperti ini hingga sekarang, aku pengen kasih tahu ke kalian bahwa kita masih punya pengharapan dalam kasih Tuhan itu sendiri. Dan di dalam kasih selalu ada namanya tuh larangan. Larangannya adalah kalian tuh harus tetap taat sama Tuhan, walaupun Tuhan itu sering dianggap papa kita, sahabat kita, but he is still your God gitu loh. Dia tetap Tuhan kamu yang harus kamu hormati. Dan itu juga aku ngomongin ke dalam diriku sendiri. Jadi visi dan misiku itu gak cuma buat orang lain, tapi untuk balik ke dalam diriku sendiri. And then ayat penguatnya adalah dari Yosua 1:9 ini, dan itu berubah setiap tahun. Jadi misalnya tahun ini aku dapatnya Yosua 1:9, tahun depan aku nggak tahu tuh apa lagi gitu, mungkin sama atau enggak, I don't know lah. Itu hanya penguat gitu kan, berbeda penguat dari Tuhan. Tapi balik lagi secara spesifik adalah ya tadi, I voice the art with God's love, law, purpose. Jadi dengan tujuan hukum kasih Allah, aku menceritakan apa yang aku lakuin itu ya bukan aku lagi, tapi Tuhan dalam aku gitu. Aku belajar untuk melakukan hal itu juga, walaupun kadang ya aku sering kayak mulai hilang fokus, kayak di tengah jalan berjalannya waktu ya. Kayak belum lama ini kan aku lagi disibukin sama lomba-lomba gitu kan, dan aku tuh kadang hilang fokus. Maksudnya kayak buat konten YouTube kayak sharing firman kayak gini, ini cukup hampir membuat aku terbebani gitu kan. Padahal kan awalnya kan keinginanku dan aku terpanggil untuk membuat video ini gitu kan. Tapi lama-lama kayak aduh capek, terbebani gitu gara-gara ada urusan lain. Nah itulah yang balikin aku lagi mengenai visi, misi, dan ayat penguat ini, supaya aku tetap di dalam Tuhan dan intinya belajar untuk tetap berjalan di arahnya Tuhan lagi. Dan mengenai visi misi ini teman-teman, emang mungkin gak semua dari kita bisa segampang itu, atau sampai sekarang mungkin udah bertahun-tahun kalian doain juga kalian bisa dapetin apa yang Tuhan mau katakan dalam kehidupan kalian. It's okay, kayak ya terus saja maksudnya belajar untuk mendengarkan suara Tuhan lewat firman, lewat kelompok kecil kalian, lewat connect group kalian, lewat komsel-komsel kalian. Dan teman-teman, aku sekali lagi mengajak kita semua untuk gak cuma sekedar ibadah, tapi juga berkomunitas sel, itu berkomunitas kecil lah. Kenapa gitu kan? Kenapa sih kita harus namanya itu berkomunitas? Itu penting banget teman-teman. Komunitas rohani itu sama kayak kalian sama geng kalian lah, intinya squad kalian. Cuma bedanya adalah di dalam rohani, komunitas rohani ini kalian akan dikuatkan dengan caranya Tuhan, perspektifnya Tuhan, dan itu membuat kita tuh tenang dan damai. Itu sih yang aku rasain ya. Kalau kalian boleh tahu, aku di kampus itu punya kelompok kecil, dan karena aku juga jadi pengurus persekutuan oikumene, persekutuan dari kampus, aku pun juga punya divisiku sendiri kan, dan itu menjadi kelompok kecilku lagi. Dan belum lagi kayak dari divisiku itu kita tuh punya penilik gitu loh. Penilik tuh kayak orang yang memperhatikan kita juga supaya kita tuh gak kewalahan, dan orang ini adalah orang yang khusus untuk dibilangnya tuh kayak support kita lah, support sistem kita juga. Jadi ibaratnya ada 3 gitu ya di pengurusan aku nih di kampus. Dan belum lagi di gerejaku, di AOG itu Army of God, pokoknya kayak komunitas rohaniku lah, bagian yang ibadahnya remaja gitu kan. Itu tuh kita tuh wajib untuk punya sebuah komunitas sel. Jadi kalau kalian datang ke gerejaku, pasti kalian akan melihat banyak banget orang berkumpul, 10 orang atau 5 orang atau berapa orang, karena kita adalah sebuah gereja yang terbentuk dari sebuah sel yang akhirnya membentuk sebuah gereja. Jadi kita tuh benar-benar dilengkapi banget dari secara fisik, mental, semuanya itu oke banget gitu kan. Dan juga di pelayananku yaitu gereja anak, aku pun punya sebuah komunitas. Ya itu membentuk aku menjadi seorang pribadi yang semakin dalam Tuhan juga kan. Dan bisa dibilang aku punya 5 gitu kelompok sel. Dan ya semakin banyak kamu membentuk kelompok sel dalam Tuhan, kayaknya itu bukan sesuatu yang masalah gak sih? Dibanding kalian punya pertemanan yang rusak, yang mendorong kalian melakukan hal-hal yang negatif. Bener kan? Jadi walaupun kita kadang pikir memuridkan dan dimuridkan orang itu emang susah, cuman ya kalau kita menjadi kehidupan ini cuman apa yang kita mau, apa yang kita harapkan, terlalu kalau aku bilang terlalu membosankan banget. Dan kedua,
itu bukan tujuanku. Jadi aku sekali lagi ngajak kalian dimulai dari kelompok sel kecil-kecilan, atau mungkin kalian bisa berkumpul sama teman-teman kalian rohani juga. Pokoknya intinya kalau ada yang namanya komunitas rohani di kampus, please kalian ikutlah. Apa sih susahnya untuk bersekutu bareng-bareng sama teman-teman kalian? Toh juga ibadah nggak nyampe sejam 2 jam gitu kan. So, untuk mencari panggilan hidup kalian, tujuan dan misi kalian dalam kehidupan ini, pertama memang gak akan gampang, dan kedua, kalian harus mulai duluan. Jangan menunggu Tuhan yang memberikan, tapi belajar untuk memulai duluan. Saya lah kayak kalian, dalam pacaran ada yang nembak duluan, kalau nggak nembak, nggak saling nembak, gimana hubungannya, mau ngegantung gitu aja. Pasti ada yang berani gantung duluan. Sama dalam menjadi hubungan sama Tuhan juga, walaupun up and down, kadang emang apa ya, kalau kita lagi nggak enak, kita malas untuk doa, malas untuk ngobrol sama Tuhan. Menurutku gini, bukan it's okay sih, tapi lebih ke arah kamu doa, gak perlu kamu yang terus ngomong, tapi cukup diam dan mendengarkan suara Tuhan. Karena bisa aja Tuhan tuh menginvestasikan sesuatu yang Tuhan mau untuk kehidupan kalian mendatang. So, terus bertemu dengan Tuhan dan jadilah berkat. And God bless you. Bye-bye.